silakan sebelum kita pembelajaran dimulai, boleh dipimpin dulu, dibuka dulu dengan doa. Silakan anak-anak Paul untuk memimpin doa kali ini. Baik teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sekalian, sebagai bukti rasa nasionalisme kita, sebelum belajar dilanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsakan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik anak-anakku sekalian, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan surat Al-Kautsar bersama-sama. Terima kasih, semoga bacaan kita menjadikan rahmat untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita selanjutnya, yaitu terkait gaya hidup berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup praktek yang ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti pengurangan sampah. Apa maksudnya? Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilih produk yang dapat didaur ulang. Didaur ulang itu dapat diproses kembali. Kemudian yang selanjutnya energi terbarukan. Apa maksudnya? Menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan seperti solar atau angin. Kemudian yang selanjutnya, contoh gaya hidup berkelanjutan itu konsumsi bertanggung jawab. Artinya
memilih produk lokal dan organik, serta mendukung perusahaan yang berkomitmen pada berkelanjutan. Tadi, seperti yang Ibu katakan tadi, kita harus memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian transportasi ramah lingkungan. Apa maksudnya, Noval? Transportasi ramah lingkungan. Coba perhatikan ke depan ya. Transportasi ramah lingkungan itu maksudnya menggunakan transportasi umum tanpa menggunakan bahan bakar. Contohnya seperti apa? Naik sepeda atau berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan pribadi. Selain menghemat energi bahan bakar, juga dapat menyehatkan tubuh kita. Yang terakhir, gaya hidup berkelanjutan itu contohnya seperti pengelolaan sumber daya. Artinya apa? Menghemat air dan energi serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Oke, dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan, artinya individu dan komunitas dapat berkontribusi pada kesehatan planet yang kita tempati. Apa? Yaitu bumi kita. Bumi kita menjadi bersih dan kesejahteraan sosial pun akan terasa oleh kita semua. Oke, pahit tuh? Pahit, Mak. 3, 2, 1. Oke, terkait dengan sampah tersebut, kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap? Siap. Menggunakan lirik lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang ya, dengan tema sampah harus Bersih. harus dibersihkan ya. 3, 2, 1. Di sana bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Tak ada sampah, tak ada sampah, semuanya terlihat indah. Oke anak-anakku sekalian, barusan sudah kalian pelajari tentang gaya hidup berkelanjutan. Artinya apa? Kita harus bisa membaca keadaan lingkungan kita. Apakah lingkungan kita itu bersih atau kotor? Jika ada sampah harus bagaimana? Buang ke tempat sampah dan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik supaya tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, dilanjut kita dengan tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi. Karena aku ingin tahu guru-guru bicara, aku yang mendekatkan. Siap. Oke, yes. Fokus. konsentrasi. Oke, terima kasih anak-anak hebat, kalian hebat, kalian luar biasa. Oke anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tentang gaya hidup berkelanjutan, dapat kita simpulkan bahwa terkait sampah itu kita harus pandai mengelolanya. Artinya ketika lingkungan kita kotor, maka harus kita bersihkan. Ya, baik itu di sekolah, di rumahnya berantakan harus kita rapikan, sekolahnya banyak sampah berarti harus kita bersihkan, dan kita harus dapat menjaga kebersihan dari sampah plastik, terutama dari sampah plastik yang dapat mengganggu kesuburan tanah dan dapat mengganggu pencemaran lingkungan kita. Lingkungan sekitar kita. Oke. Nah, anak-anak sekalian,
keterkaitan antara P5 atau profil pelajar Pancasila dengan pendidikan agama Islam. Sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu mencintai kebersihan, mencintai keindahan. Innallaha yuhibbul jamil. Allah itu mencintai kebersihan. Jadi barang siapa di antara kita semua yang senang, yang suka menjaga kebersihan, berarti telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti, salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, selanjutnya sampah itu ada manfaatnya atau tidak? Ada. Ada manfaatnya atau tidak? Ada. Ada yang bisa didaur Ulang. buktinya atau tandanya yaitu ada yang bisa didaur ulang, artinya bisa digunakan kembali. Contohnya apa? Contohnya ini nih, ini botol bekas ini di dalamnya ada apa? Sampah plastik yang tidak dapat hancur. Namanya sampah organik. Sampah organik. Artinya sampah yang tidak dapat hancur meskipun berpuluh-puluh tahun. Meskipun sampai kita mati itu sampah tersebut tidak akan hancur. Yang ada hanya akan mencemari apa? Lingkungan kita. Pencemaran tanah, jika dibakar menjadi pencemaran udara, akan timbul masalah besar bagi kehidupan manusia. Selain itu, pernahkah di antara kalian ada yang melihat hasil karya dari sampah atau barang bekas? Apa? Dari botol minuman bekas. Apa? Mobil-mobilan dari botol minuman bekas. Bu, saya pernah membuat mobil-mobilan dari botol minum bekas. Tutupnya dipakai rodanya, badan botolnya dipakai badan untuk mobil-mobilannya. Kemudian Bu, saya pernah membuat dari sedotan bekas minuman. Membuat bingkai foto dari sedotan bekas minuman. Diambilin sedotan bekas minuman, dikumpulin terus disusun, dibentuk memakai lem, dibentuk membentuk bingkai foto. Pernah kalian membuat itu? Pernah. Nah, atau misalnya Japira ya di rumahnya mamanya mengumpulkan kresek bekas dibuat untuk membuat karya seni yang bernilai jual. Contohnya jadi bunga plastik, itu juga dari sampah yang sudah tidak terpakai tapi masih bersih, masih bisa digunakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memanfaatkan sampah plastik bekas itu untuk membuat apa? Untuk membuat kolase, ya. Kolase, gambarnya sudah Ibu siapkan. Kemudian nanti kalian tempel potongan plastik yang sudah dibimbingnya, kalian tempelkan, ya. Paham tuh? Paham. Siap untuk mengerjakannya? Siap. Kalian hebat, kalian luar biasa. Sebelum kita lanjutkan, kita tepuk P5 dulu. Masih ingat? Tepuk P5? Masih. Tepuk P5. Ayo, tepuk P5. Siap anak-anakku sekalian, sebelum kita mempraktekkan P5 dengan membuat kolase dan menyusun kolase sebuah pohon, kita jeda dulu dengan menyanyikan lagu P5 bersama-sama. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkritis. Kalian hebat, kalian luar biasa. Sekalian yang cantik dan ganteng. Nah, setelah mempelajari pembelajaran
dapat kita simpulkan bahwa salah satu contoh memelihara atau salah satu contoh gaya hidup berkelanjutan itu ialah memelihara sampah. Mana yang termasuk sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sampah itu adalah semua benda yang sudah tidak dapat terpakai lagi oleh makhluk hidup, akan tetapi dapat didaur ulang, seperti yang akan kita lakukan saat ini, yaitu menyusun dan membuat kolase. Baik, kita kerjakan bersama-sama. Ibu bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada yang membuat kolase pohon, ada yang membuat kolase mobil, ada yang membuat kolase bunga. Boleh, di antara kalian mangga nanti ibu bagi satu persatu ya. Ini mobil pink, bahan ini boleh pakai, kemudian ada potongan plastik bekas ya. Nah, ini nanti pertama-tama kalian kasih lem dulu gambarnya, kemudian ditempelkan ini ya, plastiknya ditempelkan. Oke. Kemudian yang kelompok 2 ini membuat kolase bentuk bunga. Ya, sebagai bahan untuk itunya kita dari Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat kolase pohon. Terima kasih. Terima kasih buat anak-anak sekalian yang sudah dapat mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat dan menjadi ilmu di kemudian hari untuk kita semua, sehingga lingkungan kita bisa terlihat indah, bersih dan nyaman ya. Sebagai penutup kita ucapkan terlebih dahulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah